Perkenalkan, nama saya Elvina dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis. Saya akan mereview buku yang berjudul Introduction to Sociology. Sosiologi adalah disiplin yang sangat terorganisir yang dibentuk oleh beberapa perspektif teoritis atau aliran pemikiran. Ini bukan hanya studi tentang masalah sosial atau menyuarakan pendapat secara acak. Sosiologi berkaitan dengan interaksi orang dimanapun dan kapanpun mereka terjadi. Oleh karena itu, akan picik jika berkonsentrasi hanya pada masyarakat kita sendiri. Seringkali pada kenyataannya, cara terbaik untuk menghargai situasi kita sendiri adalah melalui perbandingan dengan masyarakat lain. Banyak informasi masalah sosial berasal dari sumber yang tertarik untuk mengembangkan dukungan untuk sudut pandang tertentu. Sosiologi sebaliknya adalah studi ilmiah tentang masyarakat manusia dan interaksi sosial. Sosiologi mencari pemahaman yang akurat dan ilmiah tentang masyarakat dan kehidupan sosial. Fokus utama sosiologi adalah pada kelompok, bukan pada individu. Seorang sosiolog mencoba memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat, kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka, dan dengan demikian menentukan acara sosial tambang. Ilmu-ilmu sosial terdiri dari semua disiplin ilmu yang menerapkan metode ilmiah untuk mempelajari perilaku manusia. Meskipun bidang minat melakukan overpangkuan, masing-masing ilmu sosial memiliki wilayah penyelidikannya sendiri. Antropologi budaya, psikologi, ekonomi, sejarah, ilmu politik, dan pekerjaan sosial semuanya memiliki beberapa kesamaan dengan sosiologi, tetapi masing-masing memiliki fokus, tujuan, teori, dan metode sendiri. Sosiologi muncul sebagai bidang studi terpisah di Eropa selama abad ke-19. Itu adalah masa kekacauan dan periode yang cepat dan dramatis perubahan sosial. Industrialisasi, revolusi politik, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi pasar merusak secara tradisional dalam melakukan sesuatu. Kebutuhan akan analisis masyarakat yang sistematis ditambah dengan penerimaan metode ilmiah mengakibatkan munculnya sosiologi. Di Amerika Serikat, sosiologi berkembang pada awal abad ke-20. Pertumbuhan awal terjadi di Universitas Chicago, di mana Departemen Sosiologi lulusan pertama di Amerika Serikat didirikan pada tahun 1890. Apa yang disebut Sekolah Sosiologi Chicago berfokus pada studi lingkungan perkotaan dan daerah etnis, dan termasuk banyak sosiolog terkemuka Amerika dari periode. Para ilmuwan membutuhkan seperangkat asumsi kerja untuk membimbing mereka dalam kegiatan profesional mereka. Model-model ini atau kerangka kerja untuk pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan dan memandu penelitian dikenal sebagai paradigma. Sosiolog telah mengembangkan beberapa paradigma untuk membantu mereka menyelidiki proses sosial. Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari struktur yang sangat saling terkait, yang berfungsi atau beroperasi bersama secara harmonis. Fungsionalis menganalisis masyarakat dengan menanyakan apa kontribusi masing-masing bagian terhadap kelancaran fungsi secara keseluruhan. Dari perspektif fungsionalis, masyarakat tampak cukup stabil dan mengatur diri sendiri. Kritikus telah menyerang bias konservatif yang melekat pada asumsi ini. Teori konflik melihat masyarakat sebagai perubahan yang terus-menerus dalam menanggapi ketidaksetaraan sosial dan konflik sosial. Bagi para ahli teori ini, konflik sosial adalah keadaan normal, ketertiban sosial dipertahankan dengan paksaan. Teori konflik prihatin dengan masalah siapa yang diuntungkan dari pengaturan sosial tertentu dan bagaimana mereka yang berkuasa mempertahankan posisi mereka. Perspektif interaksionis berfokus pada bagaimana individu memahami atau menafsirkan dunia sosial di mana mereka berpartisipasi. Perspektif ini terdiri dari sejumlah pendekatan yang terkait secara longgar. Sosiologi kontemporer telah membangun dan memodifikasi wawasan dari ketiga perspektif teoritis ini. Untuk menghasilkan studi yang valid tentang dunia sosial,
Kita tidak dapat mendekatinya hanya berdasarkan pengalaman dan persepsi pribadi, sebaliknya kita harus melakukannya secara ilmiah. Sains memiliki dua tujuan penting, yaitu untuk menggambarkan secara rinci keadaan atau peristiwa tertentu, dan untuk mengusulkan dan menguji teori yang membantu kita memahami keadaan atau peristiwa ini. Proses penelitian ilmiah melibatkan urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan yang valid belajar. Prosesnya dimulai dengan mendefinisikan masalah. Selanjutnya, peneliti berusaha menemukan sebanyak mungkin tentang penelitian-penelitian sebelum dengan topik yang sama. Penelitian kemudian harus mengembangkan hipotesis, pernyataan yang dapat diuji tentang hubungan antara dua atau lebih variabel empiris. Hipotesis adalah diuji dengan membangun desain penelitian, strategi untuk mengumpulkan data yang sesuai. Sosiolog menggunakan 4 desain penelitian utama, yaitu survei, observasi partisipan, analisis sekunder, dan eksperimen. Bagian tertentu dari populasi yang dipilih untuk penelitian dikenal dengan sampel. Sampling adalah penelitian teknik di mana peneliti mempelajari sejumlah orang yang dipilih dari populasi yang lebih besar. Jika prosedur dilakukan dengan benar, sampel akan representatif yang menunjukkan dalam proporsi yang setara variabel signifikan yang menjadi ciri populasi secara keseluruhan. Kegagalan untuk mencapai sampel yang representatif dikenal sebagai kesalahan pengambilan sampel. Sosiologi seperti ilmu lainnya dibentuk oleh faktor-faktor yang memaksakan nilai pada penelitian. Jadi, penelitian yang benar-benar bebas nilai mungkin tidak dilakukan. Namun demikian, objektivitas atau semacam subjektivitas disiplin adalah tujuan yang masuk akal untuk penelitian sosiologis. Perhatian etis utama dalam penelitian tentang partisipan manusia adalah bagaimana menilai dan menyeimbangkan manfaat intelektual dan sosial dari penelitian ilmiah terhadap biaya fisik dan emosional aktual atau mungkin untuk peserta penelitian. Semua masyarakat memiliki cara hidup yang kompleks yang sangat berbeda satu sama lain. Setiap masyarakat memiliki cetak biru unik untuk hidup atau budaya. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari manusia untuk dilakukan, digunakan, diproduksi, diketahui, dan dipercayai ketika mereka tumbuh menjadi dewasa dan menjalani kehidupannya di lingkungan sosial kelompok di mana mereka berasal. Manusia sangat tidak terspesialisasi. Budaya kemungkinan kita untuk beradaptasi dengan cepat dan fleksibel terhadap tantangan lingkungan kita. Sosiolog memandang budaya memiliki 2 komponen utama, yaitu budaya material dan budaya non-material. Bahasa dan produksi alat merupakan elemen sentral dari budaya. Ada bukti bahwa hewan terlibat atau dapat diajarkan untuk terlibat dalam kedua hal kegiatan ini. Ini tidak berarti bahwa mereka memiliki budaya. Manusia telah menyempurnakan budaya ke tingkat yang jauh lebih besar daripada hewan lain dan jauh lebih bergantung padanya untuk eksistensi mereka. Setiap kelompok sosial memiliki budayanya sendiri yang lengkap. Sosiolog menggunakan istilah subkultur untuk merujuk pada gaya hidup, nilai, norma, dan keyakinan yang khas terkait dengan segmen tertentu dari populasi dalam suatu masyarakat. Jenis subkultur meliputi subkultur etnis, pekerjaan, agama, politik, geografis, kelas sosial, dan menyimpang. Orang-orang di semua masyarakat harus menghadapi dan menyelesaikan masalah umum tertentu yang mendasar. Kultural universal adalah model atau pola tertentu yang telah berkembang di semua budaya untuk menyelesaikan masalah bersama. Di antaranya adalah pembagian kerja, tabu insest, pernikahan, organisasi keluarga, ritus peralihan, dan ideologi. Walaupun bentuknya universal, isinya unik untuk setiap budaya. Dengan membagi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan di antara para anggotanya, masyarakat menciptakan pembagian kerja. Setiap budaya telah menetapkan
ritus peralihan, ritual standar yang menandai transisi kehidupan utama. Ideologi atau keyakinan dan nilai yang dipegang teguh adalah semen struktur sosial di mana mereka membantu kelompok mempertahankan identitasnya sebagai unit sosial. Karena kurangnya pemrograman naluriah atau biologis, manusia memiliki banyak fleksibilitas dan pilihan dalam aktivitas mereka. Kebebasan individu tindakan dibatasi bagaimanapun oleh budaya yang ada. Sekian dan terima kasih.